Pertanian merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang kebutuhan manusia dari segi pangan. Terkhusus di Indonesia, dengan julukannya sebagai negara agraris, ini menunjukkan bahwa betapa luasnya potensi pertanian yang ada di Indonesia. Terutama budidaya padi yang notabene-nya dijadikan sebagai makanan pokok pada masyarakat Indonesia. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pasti terdapat beberapa masalah yang terjadi pada aspek pertanian. Contoh masalah yang terdapat pada lahan pertanian yang pertama yaitu gulma. Gulma merupakan tanaman yang tak diharapkan tumbuh pada lahan pertanian. Namun, tak semua gulma ini cuma memberikan masalah pada lahan pertanian. Ada juga yang ditemukan potensinya sebagai insektisida nabati, contohnya tanaman lantana cemara. Masalah kedua yang terdapat pada lahan pertanian yaitu hama. Hama pada padi, contohnya ngengat beras, ini menyerang pada proses pasca panen sehingga dapat menurunkan kuantitas maupun kualitas dari beras itu sendiri. Berdasarkan dua masalah tadi, kami berinovasi dan mewujudkan solusi yaitu aplikasi mat elektrik berbahan dasar gulma lantana cemara untuk mengendalikan hama gudang beras pada gudang penyimpanan. Mat elektrik berbahan dasar gulma tembelekan sebagai inovasi ramah lingkungan demi mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan, yaitu prosedur kerja. Yang pertama ialah pengumpulan ngengat Corycira cephalonica. Pengumpulan ngengat Corycira cephalonica diperoleh dari gudang penyimpanan beras milik masyarakat setempat yang ditangkap menggunakan jaring serangga sebanyak 12 ekor. Kemudian yang kedua ialah pembuatan serbuk daun tembelekan. Langkah yang dilakukan dalam pembuatan serbuk daun tembelekan yang pertama ialah mengering-anginkan daun tembelekan. Setelah kering, daun tembelekan dihancurkan menggunakan lumpang dan alu hingga membentuk serbuk kasar. Serbuk kasar inilah yang akan dijadikan sebagai bahan utama pembuatan mat elektrik. Kemudian menimbang sebanyak 10 gram serbuk daun tembelekan, lalu disimpan di wadah penyimpanan. Yang ketiga ialah pembuatan mat daun tembelekan. Dilakukan dengan cara menimbang tepung kanji sebanyak 2 gram. Tepung kanji berfungsi sebagai perekat serbuk daun tembelekan agar dapat menjadi padat. Tepung kanji kemudian dimasukkan ke dalam panci berisi air 90 ml, kemudian dimasak hingga menjadi kental. Setelah menjadi kental, kemudian dicampur dan dilumatkan dengan serbuk daun tembelekan hingga menjadi adonan. Adonan kemudian dicetak segi 4 dan dikeringkan selama 1 kali 24 jam. Setelah kering, adonan digunting dengan ukuran 3,5 kali 2 cm atau menyesuaikan dengan ukuran mat elektrik. Selanjutnya yang keempat yaitu pengujian mat daun tembelekan. Dilakukan dengan cara menyiapkan 2 buah toples berongga yang masing-masing berisi 6 ekor ngengat Corycira cephalonica, di mana toples pertama diberi perlakuan sebagai kontrol dan toples kedua diberi perlakuan mat daun tembelekan. Kemudian memanaskan alat mat elektrik hingga tercium aroma khas daun tembelekan. Setelah tercium aroma khas, kemudian alat mat elektrik dimasukkan ke dalam toples 2 yang berisi ngengat Corycira cephalonica. Setelah itu mengamati perubahan yang dialami oleh ngengat Corycira cephalonica setelah dilakukan perlakuan. Salah satu hama pasca panen yang dapat menurunkan kualitas beras ialah Corycira cephalonica atau ngengat beras. Ngengat ini merusak dengan cara melubangi gabah dan memakan beras sehingga bulir beras mengalami penyusutan dan mengalami pecah-pecah atau keremukan. Inovasi ini memanfaatkan daun lantana cemara untuk mengendalikan serangan dari hama Corycira cephalonica. Mengapa digunakan daun dari lantana cemara? Karena daun lantana cemara mengandung beberapa senyawa aktif, diantaranya ialah minyak atsiri. Minyak atsiri mengeluarkan bau yang kurang disukai oleh serangga. Hal ini dapat dibuktikan pada saat proses pengujian mat elektrik lantana cemara
Serangga uji mengalami kondisi hiperaktif yang menandakan serangga tidak menyukai aroma dari mat elektrik lantana camara. Selain itu, pada daun lantana camara mengandung metabolit sekunder flavonoid dan terpenoid yang merupakan inhibitor kuat pada saluran pernafasan serangga dan juga menjadi racun bagi hewan berdarah dingin, khususnya bagi serangga Corycia cephalonica. Nah, partikel mikro berupa uap atau gas yang berasal dari mat elektrik lantana camara akan masuk ke tubuh serangga melalui saluran pernapasan. Ketika senyawa aktif ini masuk ke saluran pernapasan atau tubuh Corycia cephalonica, maka terjadi penurunan sistem saraf dan juga kerusakan sistem pernafasan, sehingga metabolisme serangga akan terganggu dan menyebabkan kematian pada serangga. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan menjadi inovasi yang ramah lingkungan karena menggunakan bahan dasar dari nabati dan menjadi inovasi yang dapat menurunkan tingkat serangan akibat hama Corycia cephalonica sebagai upaya menjaga kualitas beras dan mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.